Tuhan ada di sini. Nggak usah cari bahagian, Yesus ada di hati. Kami rindu untuk mendengarkan pengajaran dari hati Bapa. Dan karena hamba-Mu yang menyampaikannya, hamba berdiri di dekat Tuhan. Beri kepada hamba-Mu kemampuan, kejelasan, kata-kata hikmat, serta Kau berikan roh wahyu dan hikmat dalam diri jemaat untuk bisa mengaplikasikan apa yang kami pelajari sepanjang hari yang indah ini. Yesus Kristus, kami cinta padamu, kami senantiasa mengasihi-Mu. Jangan ada satupun domba-Mu yang kebingungan tentang kehidupan. Tuhan, hari ini setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba Kau urapi untuk menuntun jalan. Terima kasih Roh Kudus, we really need you. Sembunyikan hamba di balik salib Yesus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat siang, berikan tepuk tangan untuk Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Praise Jesus. Silakan duduk. Sehari ini saya bahas kitab Pengkhotbah, salah satu kitab hikmat di Alkitab. Judul khotbahnya beraneka ragam, 5 kali ibadah seperti biasanya atau seperti luar biasanya, dengarkan yang ketinggalan. Kebaktian 1 sudah lewat tadi, pertanyaan terbesar di hati manusia, tahukah ada a big question mark in your heart. Ada satu pertanyaan yang gede banget di dada kita. Semoga terjawab tadi pagi. Kita akan memasuki ibadah yang berjudul semakin banyak tahu, semakin susah hati. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-1 ya. Pertama ayat 12-18 saya bacakan dulu. Pengajaran hikmat adalah sia-sia, judul di Alkitab. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Yang bongkok tak dapat diluruskan, dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Aku berkata dalam hati, lihatlah, aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan, kebodohan dan kebebalan. Tetapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Kitab Pengkhotbah bukanlah kitab yang mudah untuk dikhotbahkan, bahkan dipahami. Tapi Tuhan taruh ini di dalam kanonikal Alkitab, atau berada di dalam firman Tuhan yang sah. Pasti ada sesuatu yang tidak bisa diwakili oleh buku yang lain. Kitab Pengkhotbah ini sangat jujur sekali, menggaruk hati. Jadi kalau hati kita udah lama ndak itching, hati kita terlalu nyaman dengan hidup, padahal hidup ini sementara. Kadang-kadang ini wake up call yang perlu Kitab Pengkhotbah. Jadi dalam pengembalaan harus saya ajarkan setiap kitab, dan saya akan tuntun ayat per ayat seperti biasanya. Ambil catatan, kita akan belajar banyak dan refleksi hati. Kita akan mengerti dari seorang hamba Tuhan yang pernah murtad cukup lama. Tiada lain, tiada bukan, dia adalah sang pengkhotbah itu sendiri, yaitu Salomo, raja di Yerusalem, keturunan Daud, ayat 12. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. By this time, Salomo sudah berusia. Dia bukan anak kecil yang lugu lagi, anak muda yang baru naik tahta. Ketika kita muda, pikiran kita idealis. Kita mengejar cita-cita. Tapi ketika orang menginjak usia tertentu, kalau dia nggak ready, hidupnya akan penuh penyesalan dan dia akan kehabisan waktu. Salomo mengakui kesia-siaan. Dia mengaku bahwa dia telah menyia-nyiakan sebagian besar hidupnya, atau sebagian besar of his adult life. Dia telah membuang-buang waktu dari masa dewasanya. Di masa dia jadi orang, jadi raja, lalu dia jatuh dalam dosa. Salomo sempat murtad jalan. Jadi bahwa banyak ahli teologi
setuju bahwa kitab pengkhotbah adalah kitab pertobatan Salomo. Tetapi jaga-jaga jikalau di sini ada orang yang berkata, enak ya, kok enak dia? Seperti tulisan dulu waktu di Bali ada kaos, ya, dengan tulisan yang nyeleneh-nyeleneh, salah satunya gini, muda kaya, pesta hidup foya-foya, mati masuk sorga. Lah kok enak ya? Jaga-jaga kalau Anda merasa itu enak, tunggu sampai kebaktian berikutnya ini di ibadah 3 saya jelaskan enak gak enaknya. Orang kalau bertobat dari awal itu kayaknya gak enak, pikul salib melulu. Mendingan nanti aja sebelum akhirat cepat bertobat. Not really, tidak seperti pikiran seperti itu. Itu tipu daya muslihat iblis. Hati-hati dengan tricky, hal-hal yang tricky di dalam kehidupan ini. Things may not be as it seems. Banyak hal tidak seperti yang kau kira. Hati manusia memang bebal. Enaknya orang itu, coba lihat berbuat jahat diampuni gitu aja itu penyamun di samping salib Yesus. Gitu aja ya, kalau gitu kita gak usah melayani Tuhan. Sia-sia, segala sesuatu adalah sia-sia. Mari kita sia-siakan kehidupan, makan minum, pesta pora, foya-foya, masa muda dosa. Nanti tua tinggal bertobat sebelum akhirat. Bertobatlah yang punya pikiran seperti ini. Sebab Allah tidak akan memberikan dirinya dicemooh orang. Yang kau tabur akan kau tuai. Yang tidak kau tabur, tidak kau tuai. Jangan pernah mencobai Tuhan. Jikalau Tuhan sudah memberimu pengetahuan dan pengenalan, jangan kita bandel dablek dan kita terabas jalan. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Aku pengkhotbah adalah raja atas Israel di Yerusalem. Judulnya, temanya saya ingatkan kembali, khusus topik ini. Semakin banyak tahu, semakin susah hati. Mari kita lihat ayat 13. Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri. Salomo mencoba menyelidiki kebenaran. Dan dia masuk dalam perjalanan bahaya. Berapa banyak sih orang seperti Salomo bisa kembali berbalik arah? Berapa banyak orang yang sudah begitu jauh sama Tuhan itu bisa lembut kembali hatinya? Salomo membulatkan hatinya untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat. Hikmat di sini bukan hikmat yang permulaannya adalah takut akan Allah. Hikmat di sini adalah hikmat manusia atau human wisdom. Salomo mencoba untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat manusia segala sesuatu yang terjadi di hidupnya. Di bawah langit itu. Anggaplah Salomo itu tumbalnya lah, kelinci percobaan. Supaya kita jangan ulangi kesalahannya, kita belajar kebenarannya. Salomo berkata, aku mau memeriksa. Sebenarnya apa sih yang worthy? Apa yang patut kita belanin di hidup ini? Aku membulatkan hatiku untuk memeriksa dan menyelidiki dengan hikmat segala yang terjadi di bawah langit. Ada 2 kata, memeriksa dan menyelidiki. Dalam bahasa Inggrisnya, memeriksa itu to seek out, ya, atau mencari. Menyelidiki itu to search, ya, to search. Bedanya to seek and to search, memeriksa dan menyelidiki. Bedanya di sini. Kalau memeriksa itu deep investigation, atau investigasi yang mendalam. Sedangkan menyelidiki itu wide investigation atau investigasi meluas. Saya mau menyelidiki seorang penyelidik, seorang seorang detektif atau seorang polisi aparat demi menangkap teroris, maka satu wilayah itu akan dia sapu. Dia akan sisir. Dia akan lihat dari rumah ke rumah. Cari terorisnya di mana. Di mana mereka merakit bomnya. Semoga ketemu labnya. Bukan hanya mendalam. Dia harus meluas. Maka dia akan kasih boundary. Kota ini dari timur sampai barat. Wilayah ini sudah kami incar. Maka dia akan mencari secara luas. Itu menyelidiki. Salomo itu sudah menyelidiki makna kehidupan. Demi kita. Dia kejar pengetahuan. Dia kejar dulu hal-hal yang baik. Lewat edukasi, pendidikan. Salomo ini serba bisa. Dia ngerti perkapalan. Dia ngerti pertanian. Udahlah, semua bisnismu dan bisnis yang kita jalankan di dunia ini, semua marketplace dia kenal. Dia sudah cari far and wide.
jauh dan luas. Dia mencari apa yang kira-kira bisa menggantikan Tuhan. Apakah uang bisa memuaskan? Sampai yang salah pun dia coba. Kita semua tahu Salomo punya 1000 cewek. Dia tahu semuanya. Pokoknya dari yang halal sampai yang haram. Dia mencobai dirinya dan mencobai Tuhan. Sekali lagi jangan ada pikiran seperti ini. Kok gak adil ya? Nanti saya akan tunjukkan, tapi bukan di ibadah ini. Ujungnya Salomo setengahnya gigi jari. Semua yang dia cintai, raib dan lenyap dalam hidupnya. Ya, yang ada hanyalah nightmare dan memori buruk. Salomo bukan one happy man when he died. Waktu dia mati, meninggal, dia tidak bahagia. Malah justru penuh dengan sorry. Pertanyaan saya, di manakah gadis Sunem yang dia tuliskan Kidung Agung itu? She was never to be found at the end of his life. Di akhir hidupnya. Orang yang sungguh-sungguh dia kasih, tiada. Menurut saya Salomo adalah orang yang sangat kasihan. Ya memang salah dia sendiri. Saya tidak kepingin tukar tempat sama Salomo. Sekalipun dia punya segala-gala seolah-olah. Tapi Salomo berkata gini, hidup itu stres sekali. Dia berkata, itulah pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 13b. Salomo berkata bahwa lebih happy jadi anak kecil atau jadi orok bayi. Mereka gak tahu apa-apa. Waktu kita kecil, kita bahkan percaya Sinterklas. Sinterklas itu ada. Hidup itu bagi kita itu cuma sebatas orang tua. Hidup itu kita bisa makanya itu lagu ini hanya lagu di sekolah minggu. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Karena semakin kita dewasa, semakin susah. Semakin susah jadi orang Kristen yang bahagia. Karena kita tahu banyak. Makin tahu kita makin susah. Makin tahu hidup ini seluk-beluknya, makin worry, makin khawatir, ya kan? Anak kecil loh gak mikir apa-apa. Paling pol-pol maksimal kalau dia mulai dewasa, remaja. Segala sesuatu hanya seputar sweet 17-an. Pakai baju apa aku? Tapi di usia tertentu misalnya setengah baya, kita mulai lihat si ini kanker, si itu kanker. Kita mulai mikir. Apalagi kalau orang yang lebih tua lagi mulai mikir waktu lihat koran. Zaman dulu sih mulai lihat di berita duka. Teman-temannya satu persatu dipanggil Tuhan. Gimana kalau aku ditinggal mati oleh istriku? Gimana kalau aku ditinggal mati oleh suamiku? Kalau yang pernikahannya bahagia. Yang pernikahannya tidak bahagia, pikirannya banyak. Gimana kalau ketahuan istriku? Gimana kalau ketahuan suamiku? Manusia itu semakin banyak tahu, makin susah. Dia makin menyulitkan dirinya. Sebenarnya paling happy itu orok bayi atau bahkan anak yang tidak pernah dilahirkan. Tapi semua tergantung pilihan sih. Sebenarnya kita tidak harus berakhir depresi. Kalau kita baca kitab pengkhotbah ini memang it sounds pessimistic. Kedengarannya pesimis. Tapi sebenarnya enggak. Salomo itu seorang pengkhotbah yang pakai jalur negatif untuk membangkitkan yang positif. Jadi dia itu pakai yang namanya reverse psychology atau psikologis terbalik. Dia tunjukkan semua God dan selokan dan buruk-buruknya. Memang dia tumbalnya, dia itu tumbal bagi kita. Dia alami semua, dia tidak berteori. Ini pengalaman pribadi. Dia alami semua itu tunjukkan pada kita bahwa any Christian in the New Testament, Kristen manapun di perjanjian baru lebih happy dari seorang Sulaiman. Sungguh, kita semua ini siapapun sekarang, saya pilih secara random, asal hidup kita benar di depan Tuhan, kita tuh lebih bahagia daripada Raja Salomo. Lebih happy dari dia. Tapi anehnya kita juga gak happy kan? Karena semua kita juga mau jadi Sulaiman kan? Kita mau supaya yang namanya emas, perak, permata itu tiada harganya kan? Kita semua mengejar sesuatu yang kita tidak miliki kan? Kan di zaman Salomo itu perak gak ada harganya, emas itu biasa. Karena semua dipul di Timur Tengah. Setiap tahun itu berapa ton dia punya perkapalan membawa ton-tonan emas. Kita semua kepingin itu kan? Kita gak happy kalau duit kita gak nambah satu nolnya di belakang. Semua orang tuh selalu kejar nol kecil, nol besar. Tapi nol semuanya tanpa Tuhan. Andai kata aku bisa married sama orang itu. Padahal kiri kanan Budiwati sudah siap untuk jadi suami istri. Kita maunya sih yang Yun Hin Bu. Aku baru happy kalau aku punya orang itu. Kita tuh selalu membuat diri sendiri gak bahagia. Anehnya manusia itu kan gitu. Salomo kepingin jadi kita. Kita kepingin jadi Salomo. Karena itu makna kehidupan tidak pada dunia ini.
Kita nggak usah jauh-jauh. Yesus akan memberimu tujuan hidup. Sekalipun kita bukan anak kecil lagi, kita semakin tahu. Tapi kalau kita punya iman, hati kita akan tenang. Kalau kita punya pengharapan, hati kita akan tenang. Hidup kita itu punya makna, tidak pada benda, tidak pada pengakuan manusia. Kalau kita itu kenal Tuhan ya, hidup kita akan happy, sungguhan. Sekalipun kita banyak tahu sekarang ya, tapi kalau kita fokus pada Yesus, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Kalau mata kita tertuju ke Yesus, kita gak usah memeriksa dan menyelidiki. Aku gak perlu jadi orang itu untuk bahagia. Aku gak perlu mencoba dosa. Baru setelah itu dipuaskan rasa penasaran. I don't need to be somebody else. Aku gak perlu jadi orang lain dulu. Baru aku merasa puas. Salomo berkata, aku penasaran, aku bulatkan hatiku untuk memeriksa. To seek. Dia menyelidiki. Dia gak tanggung. Jadi playboy 1000 sekalian perempuannya. Itu betul-betul memeriksa. Deep investigasi. Menyelidiki itu sampai pada dasarnya. Ini orang gak tanggung. Dia kaya itu kayanya setengah mati. Tidak ada raja setelah Salomo yang bisa menyaingi kekayaannya. Coba bayangkan. Tapi anehnya, zaman sekarang itu orang kayanya tanggung, gayanya setengah mati. Ini orang, kalau dia memeriksa, sampai ke bottom line. Sampai ke dasar lautan. Ini orang kalau rusak, rusaknya itu jedok. Kenapa orang Kristen yang disuruh kudus, takut sama Yesus, tapi gak mau sungguh-sungguh terus. Kenapa setengah hatinya itu masih iri sama orang fasik, masih ingin sedap-sedapan mereka. Enak gak ya selingkuh? Bagaimana ya kalau semuanya aku itu korupsi? Enak orang itu, easy money. Janganlah. Salomo sudah sampai ke titik yang kau mimpi-mimpikan. Dan dia berkata, guys, go back, empty. Balik, pulang kembali. Kosong isinya, hampa, gak ada apa-apanya. Ya kan Salomo udah ngalami, enak kalau orang udah kaya bisa ngomong harta bukan segalanya. Dasar orang bebal ngomong kayak begitu. Orang bebal kan gak mau belajar dari orang lain, dia harus belajar dari dirinya. Kenapa kita harus belajar dari kesalahan kita kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain? Jangan berkata, iya dia ngomong begitu. Dia sudah punya segala sesuatu, dia bisa bilang aja bahwa harta tidak bisa membuat bahagia. Tunggulah, aku gak mau percaya, aku mau kaya dulu baru aku ngerti. Kitab Pengkhotbah itu ditulis supaya kita nggak usah ke situ. Percaya tanpa melihat itu juga nggak usah alami dulu. Kita lihat Salomo balik sebagai anak Daud, dia berkata empty, semua sia-sia, semua sia-sia. Coba baca di Kitab Pengkhotbah, 30 kali dia berkata kesia-siaan segala sesuatu, kesia-siaan belaka, 30 times. 30 kali. Padahal Pengkhotbah itu kitabnya hanya sampai pasal yang ke-12. Tapi 30 kali dia ulangi. Saya kalau pintar, saya nggak nunggu, saya nggak usah ke sana. Kalau seumpamanya ada orang, 30 orang mati di dalam gedung itu kebakar, saya nggak usah berkata, aku mau lihat api itu, aku mau main api dulu, baru setelah itu nanti aku keluar. Kalau ada 30 orang udah kebakar di dalamnya, jangan masuk saudara, lari dari sana. Salomo berkata 30 times dalam 12 pasal. Vanity of all vanities. Sia-sia di atas segala sia-sia. Ini sudah kesia-siaan tingkat raja dan tingkat dewa. Salomo berkata, yang kamu cari itu, there is nothing in it. Tidak ada apa-apanya. Salomo menurut saya kalau bisa hidup hari ini, dia gak keberatan tukar tempat sama kita yang kayanya tanggung atau gak kaya sama sekali. Asal kita punya istri, punya anak. Asal kita punya pasangan yang kita bisa cintai sekalipun dia tidak seperti bintang film atau apa. Ya, kepribadiannya nggak seberapa. Mobil pribadi, jet pribadinya.
akun pribadinya, tapi kepribadiannya itu menyenangkan Allah. Menurut saya Salomo pasti mau tukar tempat dengan dengan Anda dan saya. Bukankah dia berkata yang penting itu makan minum dengan keluarga. Jangan cari sesuatu yang muluk-muluk Bapak Ibu Saudara. Belajar tanggung jawab sama Tuhan dengan apa yang sudah dipercayakan. Dan jangan cari happy di situ. Happy itu tidak usah nunggu nanti. Kalau hidup kita sudah baik. Happy itu bahagia itu tidak usah nunggu nanti kalau kita sudah sehat. Nanti kalau masalah sudah nggak ada. Masalah selalu silih berganti. Bisa nggak kita happy hari ini? Bisakah kita berkata seperti anak kecil, asal Yesus, aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Masalah ada, gak apa-apa. Aku akan hadapi dengan Tuhan, aku dapat melakukan segala perkara dalam Dia yang memberi kekuatan. Jangan tunggu. Jangan kau bekerja, mati-matian kerja keras ibadah terakhir nanti saya bahas. Demi apa? Supaya aku bahagia, itu mitos. Anda kerja keras itu untuk mengembangkan talenta, supaya Anda berguna, supaya Anda bisa memuliakan Tuhan dengan harta. Dan bahkan dengan kemampuan Anda. Ya. Menikah untuk bahagia? Bukan. Menikah itu panggilan Allah. Jangan menikah karena nafsu. Supaya bisa memadamkan namanya nafsu seksual kita. Bukan. Kalau pernikahan sebagai ajang untuk membahagiakan diri, nanti suatu hari kalau bosan sama istri, selingkuh diperbolehkan lagi. Never. Never to seek happiness. Orang Kristen harus happy dulu karena dia adalah anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kalau Anda menikah itu panggilan Allah. Kalau Anda single itu panggilan Tuhan. Yang single, yang bujangan tidak perlu Jonas atau jomblo ngenes. Tuhan suruh 2 orang suami istri pasangan itu menjadi satu. 2 bukan lagi menjadi mereka berdua, tapi 2 menjadi 1. Apakah berarti orang-orang yang single itu 50%? No, Anda tetap utuh. Nanti kalau Anda menikah, malah harus penyesuaian. 2 itu harus dipangkas 1, masing-masing harus ngalah 50%. Yang dulunya seenaknya gua, sekarang gak bisa. Kami berdua, suami istri. Saya dulu kalau tidur itu bisa around the clock, bukan lamanya. Saya tidur itu bisa mulainya itu, kiblat arah saya itu, kepalanya ke arah Eropa. Tapi nanti saya besok pagi bangunnya, kepala saya sudah di Asia. Saya bisa muter-muter kalau tidur. Tapi kalau sudah punya istri kan gak bisa. Suami istri kan ada yang tipe tidur mau goyang gak apa-apa. Ada yang goyang sedikit, peka. Langsung bangun. Kita harus belajar menyesuaikan dengan pasangan. Sebenarnya single atau married, asal itu panggilan Tuhan. Dua-dua utuh di mata Allah. You can be single and happy because you are son of, karena Anda adalah anak Tuhan. Anda bisa menikah dan bahagia dan membahagiakan pasanganmu. Karena ada Yesus dalam pernikahanmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gak usah lagi kita mencari dan menyelidiki. Tuhan ada di sini. Gak usah cari bahagian, Yesus ada di hati. Itu pekerjaan yang menyusahkan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan diri, ayat 14. Aku telah melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Tetapi lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ayat 14 ini, Salomo menyimpulkan bahwa di bawah kolong langit atau di bawah matahari, bahasa pengkhotbah, segala sesuatu itu sia-sia. Tolong dicatat bahwa di perjanjian lama mereka belum ada pewahyuan di afterlife atau akhirat. Mereka belum punya wahyu tentang hidup kekal. Jadi orang-orang di perjanjian lama itu hanya bisa meraba-raba samar-samar. Daud sekali 2 kali mengucapkan sesuatu menurut saya itu adalah wangsit dari atas. Karena Daud belum punya Taurat yang bicara tentang akhirat. Coba Anda lihat kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Musa itu. Gak ada sebut tentang akhirat, tapi Allah yang kekal. Selalu disebut, kamu akan kembali ke nenek moyangmu, entah di mana, belum ada pewahyuan tentang sorga. Dia disebut sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub yang nantinya di zaman Yesus dijelaskan sama Tuhan Yesus waktu ada pertanyaan dari orang-orang Saduki, ya, yang tidak percaya kebangkitan, kalau mati nanti istrinya siapa? Kalau mereka suami istri mati lalu habis itu menikah lagi. Yesus berkata, jangan kamu sesat orang Saduki, karena Allahmu itu bukan Allah orang mati, dia Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Mereka tidak akan hidup kawin mengawinkan, tapi sebagai malaikat. Kalau Anda baca ya, di perjanjian baru shed some light. Baru ada penerangan, baru ada pencerahan. Perjanjian lama mereka nggak tahu, tapi Daud ada sedikit hint. Ada sedikit memberikan
sindiran ke sana, mungkin dia kira-kira, misalnya Mazmur 23, dan kita akan tinggal di rumah Bapa yang bakal selama-lamanya. Tapi mereka nggak punya pengertian tentang kehidupan setelah kematian. Mereka nggak ngerti apa artinya itu. Perjanjian lama memang belum waktu. Jadi Salomo membuat satu kesimpulan bahwa di bawah matahari ini memang tidak ada makna. Tapi ini tidak bisa diterapkan ayat 14 untuk kita. Kecuali kalau kita memang hidup tanpa Tuhan, tanpa tujuan, dan kita tidak melibatkan Kristus dalam kehidupan kita, maka kita juga kembali ke perjanjian lama di bawah kolong langit, di bawah matahari. We have no meaning. Gak ada arti. Makanya itu Kolose pasal 3 ayat 1 bunyinya, munculkan aja di depan sini untuk jemaat lihat. Ya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Bukan di bawah kolong langit ya, bukan di bawah matahari, di atasnya matahari. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jangan menyembah matahari atau ciptaan Allah. Itu berada di bawah, itu tumpuan kakinya. Carilah perkara yang ada di atas matahari. Saya masih ingat, waktu 2015 saya khotbah di jalanan di Shibuya dan Shinjuku. KKR outdoor itu orang-orang Jepang lewat. Dengan beraninya, saya tahu itu keberanian dari Tuhan. Karena saya pasti ketakutan saya di tengah-tengah lautan orang Jepang. Saya bilang, do not worship the sun, but worship the sun above the sun. Paham maksud saya? Sun satu situ S-U-N, artinya matahari. Sun bahasa Inggris satunya itu S-O-N, anak Allah. Jangan sembah matahari. Sembahlah dia, anak Allah yang ada di atas matahari itu. Kecuali kalau kita hidup untuk perkara kerajaan sorga, kita akan kembali ke perjanjian lama. Kita tidak punya makna hidup ini. Dia belajar dari Salomo, pintar-pintar saja. Orang ini sudah punya segala-gala yang kau kejar. Dan dia berkata ujungnya hanyalah penyesalan. Hatinya itu hanya penuh dengan regret. Salomo adalah seorang yang gigi jari. Jangan kau heran, nanti kalau kita di sorga, Salomo tidak lebih kaya daripada orang-orang biasa hari ini yang mencari kerajaan Allah. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Gak apa-apa, it's okay, jangan ikuti. Tanganku kerja buat Tuhan, yang bisa? Mulutku puji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Bapak ibu saudara, Salomo tidak akan lebih kaya dari seorang biasa yang takut akan Allah di perjanjian baru, yang masuk ke sorga nanti. You jangan heran nanti 24 tua-tua dengan mahkota yang dilemparkan ke kaki Tuhan itu, nggak tentu Salomo duduk di situ. Bisa jadi CGL-mu, bisa jadi volunteer di MSP kita, Mawar Sharon Peduli. Saya nggak mau tukar tempat dengan dia, karena hidup sebelum akhirat itu terlalu singkat. Sungguh cuma setetes sajalah, seperti setetes air di tengah lautan samudera. Hidup di akhirat itu ya, 10 tahun kali 100 kali, diulang lagi, kali 1000 kali, kali 1 juta kali, 1 miliar kali, gak berhenti-berhenti. That's how long we gonna live. Apa artinya hidup 70-80 tahun di bumi, 90-100 bahkan. Itu cuma setetes kehidupan. Salomo mati sebagai orang kecuali karena dia adalah raja, dan dialah nenek moyang Yesus Kristus, dia gak punya jasa. Bait suci yang dia bangun pun karena dia tidak garap, kalau dia tidak persiapkan penerus, runtuh pada akhirnya. Coba nanti Anda baca. Nothing you do on earth will last forever. Tidak ada sesuatu apapun yang kau lakukan, yang kita lakukan, dan kita kerjakan, kita bangun di bumi ini, kecuali untuk kerajaan sorga yang akan kekal selama-lamanya. Sungguhan bangunan itu akan runtuh. Coba Anda lihat sekarang gedung ini, puji Tuhan, yang ada di Surabaya ya, saya ngomong dengan semua yang streaming ini kan. Luar biasa. 20 tahun ini kontraknya. Selesai kontrak ini saya umur 70. Nggak ketahuan sekarang umur berapa. There's no building that will last forever. But while we're in it, selama kita di sini, lebih baik kita membangun sesuatu yang kekal. Perubahan hidup. Manusia diubahkan, pernikahan ditransformasi, keluarga, anak-anak kecil, anak-anak muda dimuridkan. Saya bersyukur waktu saya baca contohnya Paulus, Petrus, semuanya ada satu generasi yang telah diselamatkan. Daud pun dikatakan dia melayani
orang-orang pada generasinya. Dia melayani. He has served his generation. What have you done? What have you done? Gak ada satupun. Properti mungkin. Properti itu bisa bertahan lama katanya. Itu long term investment. Betul sih. Tapi semoga kita semua diangkat pada saat rapture sebelum datangnya zaman antikristus. Dulu kan pernah saya ajarkan Wahyu. 3,5 tahun pertama naik daun tuh. 3,5 tahun berikutnya. Si 666 itu kelihatan warna aslinya. Dan di 3,5 tahun terakhir itu, hukuman Tuhan atas bumi luar biasa. Bukan nakut-nakuti, ini firman. Jadi Anda tidak usah takut. Kalau Anda mempersiapkan diri, berarti siap-siap untuk tidak diangkat. Saya percaya kita akan diangkat sebelum semua itu terjadi. Gempa bumi di dunia ini, begitu hebatnya, pulau-pulau retak. Semoga propertimu tidak ada di antara pulau yang retak itu. Karena susah untuk disertifikat setelah itu. Benua-benua berubah formatnya because of the earthquake yang akan terjadi. Anything that is on earth, nothing is lasting. Semua yang di bumi ini tidak ada satupun yang kekal. Bukan berarti kita tidak nabung. Nanti kita minta-minta salah siapa kalau keturunan kita minta roti? Tidak, talenta itu harus dikelola. Talenta itu adalah suatu jenis uang. Di perjanjian lama satu talenta itu 34 kilo sesuatu. Harus dikelola. Supaya hidup kita itu bisa jadi berkat buat orang lain, tidak minta-minta. Tetapi ingatlah, di dalam segala sesuatu yang kau jalani di hidup ini, bangunlah sesuatu yang kekal, Bapak Ibu. Yang tidak bisa dicuri, ngengat tidak bisa memakannya. Bangunlah, Yesus berkata, kumpulkanlah harta di sorga. Bahkan kita juga bisa memuliakan Tuhan dengan harta kita. Makanya ada yang namanya pemberian. Orang mau gunjang-ganjing apapun juga, coba dicek profilnya. Biasanya orang-orang berkomentar adalah orang-orang yang pelit, tidak pernah memberi kepada sesama. Yang biasanya keluar-keluar kasih orang miskin, kalau mereka tidak tentu mereka ngasih. Justru orang yang ngasih itu tidak banyak bicara. Ada orang yang menyebar-nyebar harta, tambah kaya. Amsal katakan, ada orang yang pelit banget, tambah miskin. Dan yang iri itu biasanya akan menganiaya orang yang benar. Itu selalu terjadi begitu. Ismail menganiaya Ishak dalam perjanjian lama di dalam kitab Kejadian. Jangan ikut-ikutan. We can glorify God with our life. Kita bisa membuat sesuatu perbedaan yang kekal. Di bawah matahari, segala sesuatu adalah sia-sia. Not true, tidak berlaku. Bagi orang-orang yang hidup untuk Dia yang ada di atas matahari. Kebaktian 1 tadi saya jelaskan. Salah satu hal yang menggiurkan untuk saya taruh kehidupan adalah visi mendirikan 1.000 gereja lokal. Dan 1 juta murid yang menjadi visi gereja ini. Karena gereja itu tidak hit and run. Gereja itu nggak hanya memberi makan lalu habis itu bye-bye besok. Atau KKR setelah itu pergi. Gereja itu melakukan 1.001 ministry dengan ditanamnya sekelompok umat yang dimuridkan. Tempat itu akan terus berkembang ministry yang mengentaskan manusia bukan hanya dari kebutuhan jasmani yang dirasa. Tapi yang mengubahkan hidup manusia itu luar dalam, dari dalamnya diubah. Makanya saya beritahu tadi di kebaktian sebelum ini. That is one vision you can consider. Itu bukan visi saya. Saya dapatkan untuk jemaat. Saya mendengarnya. Tapi kita juga mendengar suara Tuhan di baliknya. Aku melihat segala perbuatan yang dilakukan orang di bawah matahari. Kalau itu selfishly atau untuk diri sendiri. Gak ada sesuatu apapun yang lasting, yang kekal. Semua itu sia-sia, hanya usaha menjaring angin. Tapi tidak berlaku bagi kita yang hidup, bagi Kristus dan bagi kerajaannya. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Haleluya, haleluya. Gimana itu bahasa Indonesia? Susah dicari dalam bahasa Indonesianya. Nyanyinya. Intinya adalah carilah dahulu kerajaan sorga, maka segala sesuatu ditambahkan kepadamu. Amin. Katakan pada kanan kirinya, cari kerajaan sorga dulu, segala sesuatu ditambahkan. Ayat 15, ada suatu ayat yang susah untuk dimengerti tapi gampang. Yang bongkok tak dapat diluruskan. Dan yang tidak ada tak dapat dihitung. Jangan lupa, konteksnya Salomo kan memeriksa dan menyelidiki kebenaran. Dia cari makna, dan dia cari sebenarnya manusia hidup di dunia itu. Pertanyaan terbesar di hati adalah, why am I here? Kenapa aku ada di sini? Kita itu didatangkan ke dunia, cerita kita beda-beda. Ada yang lahirnya karena kecelakaan di luar nikah. Ada yang lahirnya sah. Whatever it is, kalau Tuhan berkeputusan, berdaulat untuk mendatangkan kita di hidup ini,
tanya pada dirimu sendiri, kenapa Anda di sini? Why? Dan Salomo tidak ngerti why-nya dan tidak punya pandangan hidup kekal. Akhirnya dalam penyelidikan, pencahariannya, dia mencari kebenaran, dia menemukan di ayat 15 suatu konklusi bahwa yang bongkok gak bisa diluruskan. Yang gak ada, gak bisa dihitung. Dia berkata masalah di dunia ini banyak. Gak terhitung seperti mencoba menghitung benih pasir di tepi pantai. Yang bongkok juga tidak dapat diluruskan. Salomo mendapat satu pewahyuan bahwa masalah dunia ini, sejak zaman purbakala loh ya, gak beda hari ini. Bumi ini masalahnya dosa, bukan ekonomi, bukan politik. Tahukah the problem of the world is not economy, bukan lacking education. Banyak orang merasa gini, saya pernah bicara dengan satu orang yang yang sangat sukses. Karena dia bukan orang Kristen, dia bilang dia gak percaya Injil. Sedangkan kita percaya bahwa Injil itu yang mengubah orang luar dalam. Ya, yang pertama kali membuat kemiskinan terjadi di bumi itu karena Adam punya dosa mengutuki tanah. Jadi sebenarnya mau cemplung berapapun ke tanah itu diserap habis, tidak jadi lowongan pekerjaan, malah habis dalam poverty, kemiskinan. Yang bongkok tidak bisa diluruskan kecuali oleh Tuhan. Gak bisa, makanya Salomo menulis sebelum dia mati, dia tulis kitab pengkhotbah supaya kita mencari kebenaran yang dia tidak temukan di perjanjian lama. Kita temukan di perjanjian baru. Tapi Salomo selamat gak? Saya yakin dia selamat karena dia bertobat pada akhirnya. Tapi nanti waktu dia suatu hari ketemu Yesus muka dengan muka, dia berkata, ini yang ku cari-cari. Ya. Saya pernah ngomong sama satu orang dan dia berkata, sebenarnya dia gak percaya penginjilan karena Roma 1 ayat 16 bagi kita yang percaya, Injil adalah kekuatan Allah yang mengubahkan. The gospel is the power of God to change, to save, untuk menyelamatkan. Dan orang masuk ke dalamnya karena iman. Tapi dia berkata, enggak, masalah, Pastor Philip, you salah, masalahnya dunia ini kurang pendidikan. Kalau kita didik semua orang, everyone is cultured, semua orang itu punya kebudayaan, semua orang itu terpelajar, beres, selesai dunia ini. Saya paling susah kalau diajak ngomong filsafat dan filosofi, karena filosofi Injil enggak masuk ke otak orang yang pintar. Karena Injil itu kesederhanaan. Tuhan memilih yang bodoh untuk mempermalukan yang berhikmat. Tuhan memilih yang simple, yang sederhana untuk mempermalukan mereka yang sok tahu segalanya. Saya bilang not really. Saya nggak bisa jawab dan percuma berdebat. Yang saya tertarik adalah memenangkan jiwanya. Ngapain dia sekarang introspeksi Tuhan? Udah nggak perlu ada hal-hal tertentu, nggak perlu dijawab. Menang debat tidak berarti menang hati. Jadi saya berhenti. Not really, I don't agree. Saya cuma ngomong begitu. Hari ini kita lihat, France, Perancis itu kurang pinter mananya, itu negara maju. Kurang culture di mananya. Kebudayaannya, jangan bilang. Sangat-sangat top notch. Kurang pendidikan, pinter-pinter di situ orang-orang. Pinter-pinter. Coba pikirkan. Kurangnya apa? Anda udah lihat Olympics kemarin? You see clearly. Dunia itu ke arah mana? Masalah bumi itu bukan ekonomi, bukan politik, bukan edukasi. Dosa. Dan kita kira uang bisa menyelesaikan semuanya. Anda akan terkejut. Injil yang mengubah manusia. Sinful nature atau hakikat dosa hanya bisa sembuh oleh Kristus. Kalau Yesus cukup sampai memberi makan, kurang apa itu 5.000 orang dikasih makan dari 5 roti 2 ikan. Kalau Yesus merasa, inilah misiku, inilah my ultimate mission, itu salah satu misi. Bahkan orang Kristen harus memberi makan, saya setuju sekali. MSP tidak pernah berhenti lakukan itu. Mawar Syariah peduli. Kita kasih beasiswa. Kita mengadopsi anak-anak yatim piatu atau mungkin ada orang tua tetapi mereka diabaikan sebagai putra-putri. Kita lakukan semua. Hamba-hamba Tuhan dari gereja pelayan-pelayan yang kecil, kita ajari retreat, kasih room service, kita kasih makan, senang sekali diperlakukan sebagai raja. Minum Starbucks saja nggak pernah. Kita kasih Alkitab, butuh apa Pak? Kita ajari online service-nya. We do everything. Tapi Yesus tidak berhenti sampai di bukit memberi makan.
Dia tahu bahwa ini tidak bisa mengubah kekal. Dan mungkin orang setelah itu kembali lapar. Kalau dia cuma kasih air kepada wanita Samaria yang berdosa, dia akan haus lagi sekalipun itu sumur Yakub. Yesus harus tunjukkan dosanya dan bawa dia pada titik lahir baru. Itu Injil, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus gak berhenti sampai memberi makan 5.000 orang. Dia naik ke Kalvari dan Golgota, mati di situ. I am convinced of the power of the gospel. Ada orang tanya sama saya, kenapa harus mendirikan 1.000 gereja lokal? Loh, bisa aja kita KKR. Setelah KKR, Evangelistic Organization, organisasi penginjilan sedunia yang besar-besar, saya nggak bisa sebut mana, nggak etis. Saya dulu sekolah teologi, kami riset itu, dengan riset-riset yang terbagus di dunia kekristenan. Ini perkara 30-an tahun yang lalu, dari begitu banyaknya orang yang menulis formulir keputusan, 5% yang stay Christian setelah KKR. 20 tahun kemudian disurvei cuma 5%. 100 orang terima Yesus, cuma 5 yang tetap ke gereja. Saya memutuskan untuk tidak hit and run. Di bawah kolong matahari, semuanya cuma makan. Di atas itu ada Injil dan kekekalan yang juga kasih orang makan, tapi nggak hanya berhenti di sana, sampai ke Kalvari atau Golgota. Saya berkata, no, nehi kusi-kusi he. Tidak, I will not resolve, I will not stop, saya nggak akan settle, sampai Injil diberitakan. Sampai ke ujung dunia, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Anda tanya, capek nggak? Capek, lelah nggak? Lelah. Terus terang saya sih kepinginnya cuman nikmati hidup sih, terus terang jalan-jalan. Tapi celaka aku kalau aku nggak beritakan Injil. Ngapain sih kita susahkan diri? Gereja kita udah besar kan? Ngapain 300 gereja 2030? Ngapain 1.000 gereja 1 juta murid? Maafan, kata orang Chinese. Cari masalah apa? Saya kepinginnya nikmati hidup. Banyak tempat yang belum kita kunjungi. Nggak bisa, gara-gara ROSI. Mau kunjungi ROSI sudah keluar-keluar di Belanda. Kapan Pastor Philip ke sini? Saya ke Belanda udah nggak bisa makan keju saja sekarang. Nggak bisa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin Anda mengerti bahwa di bawah matahari tidak ada visi. Paling cuma visi ambisimu lah. Bahwa kalau matahari itu ambisimu aja. Di atasnya itu baru ada visi Allah. Dan itu yang kekal. Jangan heran, hai Salomo, suatu hari di atas sana, Anda bukan siapa-siapa. You be very surprised, konglomerat dan melarat, itu dibalik sama Tuhan di surga. Berbahagialah orang miskin di hadapan Allah. It's not how rich you are. You may be a wealthy, prominent. Mungkin Anda adalah suatu keluarga yang sangat prominent sekali. Not in heaven. Karena namamu tidak identik dengan penginjilan. Namamu tidak identik dengan mengubah kehidupan. Cuman jago dagang. Sorry kalau saya ngomongnya terus terang. Saya memang sudah disumpah demikian. Terus terang, Philip terang terus. Not in this church. Gereja ini tidak meninabu, bukan. Ini bukan gereja yang menimang-nimang. Gereja ini adalah gereja yang memuridkan. You don't like this church, don't stay in this church. Kalau Anda tidak suka gereja ini, jangan tinggal di gereja ini. Ini gereja, saya akan bertanggungjawabkan setiap kepala, setiap hati kepada Tuhan bahwa kami telah berusaha memuridkan. This is the church. Bagi orang-orang yang mau bertumbuh, yang mau serius ikut Yesus, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ini bukan gereja untuk di bawah kolong matahari. Ini gereja yang akan membawa kita di atasnya. Bukankah di ayat Kolose 3 ayat 2 tidak usah dibuka, pikirkanlah perkara di atas, di mana Kristus ada, duduk di samping kanan Allah. Pikirkan, jangan cari yang perkara di bawah, berpikirkanlah perkara yang di atas. Yang bongkok tidak dapat diluruskan, yang tidak ada tak dapat dihitung. Saya jadi ingat si sapi, 7 sapi makan 7 sapi gemuk. Setelah dimakan 7 sapi gemuknya, mereka tetap kurus, tidak ada tanda-tanda sama sekali pernah makan daging. Tahukah tanpa Injil, uang kita yang kita kucurkan tuh sekalipun untuk membantu mereka yang lemah, itu akan menjadi uang kanibal dan tidak akan ada sisanya. Saya pernah melayani, berikan semua tante-tante kasih spaghetti di sebuah jalan namanya Hastings Street di Vancouver, Kanada. Yang pernah tinggal sana tahu. Itu tambah panjang sekarang lainnya. Itu sudah ambil blok per blok, itu orang narkoba. Setiap hari ada ambulans. Apa yang kita bantu, kasih makan, kasih pakaian semuanya, akan kembali semua dijual untuk beli narkoba lagi. Nggak akan ada sisa-sisanya. You pernah kasih $10, $100, $1.000, nggak pernah ada sisanya. Nggak jadi lowongan pekerjaan. Semua kembali untuk beli drugs. Waktu saya lihat seperti itu, sebagai bayi rohani, saya membuat keputusan.
Aku harus menemukan sesuatu di bawah kolong matahari ini. Aku akan menemukan visi yang lebih tinggi. Gak mungkin cuman begini. Harus ada sesuatu. Saya belum ngerti God's power waktu itu. Saya baru berapa bulan kenal Tuhan. Harus ada something. Harus ada sesuatu. Kalau enggak, semua yang kita taburkan ditelan tanpa ada sisa dan bekasnya. You think money will solve this world's problem? Go give all your money. Gak akan ada sisanya, gak akan ada bekasnya bahwa pernah kau bantu. Mentalitas di bawah kolong matahari tak ada makna, tak ada visi. Di atasnya baru ada. Jangan sia-siakan hidupmu. Saya nggak planning untuk bicara banyak ke sini, tapi kok saya rasa disetir ke situ ya. Saya nurut aja sama Roh Kudus. Padahal ini mestinya masih kebanyakan saya mau bicara tentang semakin banyak tahu semakin susah hati. Tapi semakin saya khotbahkan semakin saya susah. Semoga Anda paham hati Allah. Yang penting tangkap hati Tuhan. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar dan menambah hikmat lebih daripada semua orang yang memerintah atas Yerusalem sebelum aku. Dan hatiku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Jadi si Salomo berkata, aku ini sudah banyak hikmat, banyak pengetahuan. Aku memperbesar dan menambah hikmat, bahkan semua harta. Mitosnya di ayat 16 ini adalah mitosnya ya, kalau kita itu pintar, pandai, kita pasti sukses. Dan kalau kita sukses, pasti kita benar. Mitos itu dipatahkan oleh Salomo. Aku berkata di hatiku, ada mitos di hatiku. Aku telah memperbesar, menambah hikmat. Sebelum aku, sesudah aku telah memperoleh banyak hikmat dan pengetahuan. Tidak ada raja seperti saya sebelum dan sesudah di Yerusalem. Saya anggap Salomo ini jenius. Ini orang pinter banget Salomo. Anda coba baca ya, dia punya biografi di raja-raja. Luar biasa. Dia itu bangun gedung-gedungan. 1000 istri itu semua punya istana. Bangunannya yang terkenal adalah Bait Suci. Lalu istananya sendiri. Dibangun berapa tahun. Lalu gak hanya itu. Salomo ini ngerti agrikultur. Kalau Anda baca, coba di-compare kalau baca Alkitab ya. Antara yang di Raja-Raja itu sama di Amsal, kalau dia ngomong apa, sama yang di Pengkhotbah. Kalau Anda lihat ya, dia itu bisa menemukan irigasi-irigasi zaman purbakala yang modern sekali. Yang hari ini menjadi hikmat-hikmat pertanian. Ini orang ngerti perkapalan. Nggak seperti orang yang tiba-tiba keluar, tidak sinergi bisnisnya, ya. Lalu coba yang lain, terlalu aneka ragam, gagal di beberapa venture-nya. Ini Salomo berhasil bawa merak, bawa orang utan. Jadi bawa dia zoologi yang luar biasa. Kalau Anda baca semuanya ini orang jenius. Lalu dia cipta lagu lagi seperti Redo dan kawan-kawan. Dia bisa cipta Amsal. Dia tulis semua buku-bukunya itu bestseller semua. Literatur bisa, nyanyi bisa, musik ngerti, orkestra dia paham semuanya dari sisi otak kiri, otak kanan main semua jenius. Setiap bidang. Sedangkan jenius yang ada di dunia ini biasanya orang yang jenius di satu bidang, dia adalah orang yang idiot di bidang lain. Tapi dia ini jenius semua, gak ada idiotnya. Ini orang luar biasa. Dan dia berkata, lu orang kira dengan pendidikan yang super tinggi yang terbaik, anakmu akan sukses? Sekalipun sekolah Harvard sekalipun, gak jaminan. Jangan punya mitos orang tua, bahwa yang penting anak saya disekolahkan di tempat termahal. Kalau visinya itu stand alone, pendidikan itu berdiri sendiri tanpa coupled with, tanpa dibarengi dengan yang namanya pendidikan di rumah yang takut akan Allah. Lalu tanpa mereka tertanam dalam gereja, karena kita di perjanjian baru, gereja itu rumah Allah. Jangan kau kira anak Anda ke Harvard, hidupnya akan bahagia. Nanti Anda akan lihat, dia jenius di satu tempat, dia dihancurkan iblis di sisanya. Makanya itu saya selalu terangkan kepada jemaat. Ada orang tanya sama saya, kenapa ROSC ada di mana-mana luar negeri, kalau yang di dalam negeri sudah jelas. Dimanapun anakmu, tak kejar di situ. Saya tidak willing, tidak bersedia melihat anak-anak jemaat hilang. Papa mamanya melayani Tuhan, begitu rupa kok anaknya itu lenyap, itu gimana? No way Jose. Tak kejar yang di New York. Di Atlanta sudah ada kan, Pastor Mil? Yang di mana kita kejar. Karena kita tahu, sekalipun anak Anda sekolah jauh, beasiswa lagi, pinter sekali. Bukankah Hitler juga pinter?
Jerman tuh majunya luar biasa sebelum World War II. Itu dia gagal itu karena ada umat Tuhan berdoa supaya dunia ini enggak hancur, bumi hangus di tahun 1940. Tuhan terlibat. Dunia ini masih ada yang jaga meskipun tetap gak keruan karena pilihan. Tapi Tuhan itu ada di bumi ini. Kalau enggak kita sudah gak ada tahun 2000 sekian, itu gak ada 2020. Kita sudah hancur saat itu. Bisa dihentikan di Rusia, dia tidak bisa menang perang di sana karena salju. Padahal yang namanya dia punya strategi Blitzkrieg. Masuk tentara udara, laut, submarine-nya yang bahaya, lalu habis itu tentara daratnya, SS, Special Force-nya. Kok bisa hancurnya karena dia itu bully orang-orang keturunan Yahudi saat itu. Bapak Ibu Saudara, kalau Anda pikirkan di dunia ini, saya belajar sebagai mahasiswa teologi dulu, salah satu riset saya adalah mempelajari Hiroshima dan Nagasaki, pemboman yang terjadi. Harusnya yang dibom itu bukan Hiroshima atau Nagasaki ya, saya lupa, udah puluhan tahun soalnya paper itu. Karena di situ ada sekelompok orang-orang Jepang, anak-anak Tuhan yang berdoa, kabut pesawat sekutu yang datang lihat kabut, pergi ke kota berikutnya, kena Hiroshima. Di situ ada orang-orang Kristen yang berdoa. There is God in this world. Tapi saya mau beritahu ya, Jerman itu pinter advance-nya. Maukah Anda melihat anak Anda sekolah terbaik, tapi jahatnya nggak keruan? Tapi Jerman sekarang beda ya, maaf yang dari Germany. God bless you. Itu masa lalu. Nenek moyang, dosa nenek moyang, kau punya pilihan sendiri hari ini. Orang Jepang, orang Indo, peduli amat kalau sana papanya pendeta, kalau anaknya jadi penjahat. Kita semua punya pilihan sendiri, amin. Jangan kita itu merasa minder kalau anak kita nggak bisa sekolah luar negeri. Orang sekolah luar negeri berhasil, ada? Ada. Semua? Enggak. Orang sekolah dalam negeri, ada yang nggak berhasil? Ada. Yang berhasil? Banyak. Jangan minder. Papa cuma bisa sekolahkan kamu di sini. Temanmu yang lainnya sekolahnya di Amerika, Eropa, Australia. Paling tidak ke Singapura dan sebagainya. Jangan minder. Karena edukasi pendidikan stand alone tidak ada visi Tuhan. Edukasi pendidikan kalau itu stand together, mau di dalam negeri atau di luar. Kalau Anda bersama dengan itu, ada rumah yang takut akan Allah. Ada perjanjian Abraham, Ishak, Yakub di dalamnya. Ada gereja rumah Allah. Kalau ditanam di sana dan bertunas di rumah Tuhan. My goodness, lu sekolah di mana aja. Coba kita lihat nanti pemakaian Allah kalau tidak Tuhan menyertai anak-anakmu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sungguhan ada orang yang sekolah dari jauh luar negeri pun pulang masih, mau jadi apa juga nggak tahu. Udah umur 30. Sorry kalau ada yang tersindir, tidak ada kesengajaan di balik ini semua. Aku berkata dalam hati, lihatlah aku telah memperbesar menambah hikmat. Lalu ayat 17, aku telah membulatkan hatiku untuk memahami hikmat dan pengetahuan dan kebodohan dan kebebalan. Tapi aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin. Instead of membulatkan hati untuk cari yang tidak-tidak, mendingan bulatkan hatimu untuk taat. Katakan bulatkan hati untuk taat. Itu dia, yang penting itu. Bukan konteksnya, yang penting itu hubungan kita dengan Tuhan. Yang penting itu pilihan hidup kita dan pilihan hati. Yang penting itu bulatkan hatimu untuk taat. Mau saya itu di dalam negeri, di luar negeri, mau saya itu privilege, punya hak istimewa, maupun saya itu orang dari keluarga biasa-biasa, yang penting itu bulatkan hatimu untuk taat. Di situ ada berkat. Jalan taat itu jalan berkat. Mau tahu emailnya Tuhan? taat.com. Just that. Itulah jalan berkat. Jalan salib kadang-kadang, bagian dari taat adalah pikul salib. Peduli amat. Saya ngomong sama anak saya. Orang-orang lain semuanya itu sumpah serapah di sekolah, lu jangan ikut-ikutan. Karena kamu punya jalan sendiri, itu terserah mereka jalan apa. Lu punya jalan sendiri. Jalanmu adalah jalan berkat. Amin. Ayat terakhir, karena itu di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati. Nah ini dia. Dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan. Terus terang ya, waktu kita kecil itu, hidup itu Disneyland. Bahkan kita waktu kecil pun kita mungkin bisa lihat Mickey Mouse itu sungguhan dah. Tapi waktu kita mulai dewasa, semua jadi pikiran nih. Makanya saya selalu ingatkan orang-orang muda, masa muda itu sebentar. Lebih lama masa tua. Karena masa tua lebih kerasa. Segala-gala sekarang kita pikirkan. Mungkin saya aja, mungkin bukan semua orang. Waktu saya menginjak umur 40, ya kira-kira 2 hari lalu.
Semua gua pikiri loh, sungguhan. Saya merasakan betul sekali yang namanya orang-orang kalau menginjak usia tengah baya gitu. Jadi saya belajar banyak dari sesepuh orang-orang tua yang lebih tua di sini. Semua itu mulai jadi pikiran. Itu sungguhan. What if, gimana. Dan saya menemukan bahwa semakin tahu ya, manusia hidup semakin lama itu, sebenarnya semakin tidak happy. Makanya itu saya tidak bisa melihat orang menua tanpa Tuhan. Nggak boleh. Dan kalau mereka mulai lebih awal, lebih dini waktu masa muda itu lebih happy. Karena dia itu lebih punya fondasi. Jadi hari ini misalnya waktu saya umur 40, mulai umur 40, enggak persis umur 40 ya, kira-kira lah ya. Pada waktu itu kira-kira di usia-usia itu saya mulai mikir segala sesuatu. Tapi untungnya worry atau perasaan yang saya rasakan di dada itu enggak dicampur aduk dengan penyesalan. Saya tidak punya merasa sorry sama sekali masa mudaku buang, enggak ada. Saya tidak punya penyesalan. Jadi worry saya enggak berubah menjadi ketakutan. Worry saya hanyalah menjadi pikiran yang harus saya taklukkan. Karena itu orang kalau mulai dari awal itu lebih baik. Makanya itu enggak ada atlet di Olimpik itu mulainya dari umur 45, itu enggak ada, 40 enggak ada. Itu dari kecil, apalagi negara-negara yang menitik beratkan olahraga. Itu dari umur berapa? Anda pernah lihat enggak orang-orang yang gimnas, yang itu dari umur berapa? Tekuk-tekuk sampai nangis-nangis itu dia punya otot, dia punya kaki, kelenturannya. Saya mau belajar taekwondo sekarang itu sudah susah, karena saya dulu belajar karate. Taekwondo itu kan bisa split gitu, saya cuma taunya banana split. Itu es krim. Susah sekarang sakit, tapi kalau anak masih kecil masih bisa. Kalau kita mau mulai sama Tuhan itu lebih awal lebih baik. Tapi sekarang saya sudah umur 50, ya sekarang monggo silakan dimulai. Jangan tunda, belum baptis, ayo cepat masuk kolam. Kenapa kau tunda? Semakin muda itu semakin ada penyesalan. Jadi saya ngalami umur-umur segitu, mulai ada worry. Saya temukan dia. Wow, mungkinkah orang mulai mikir ini, mikir itu. Tapi saya nggak punya penyesalan, jadi saya hanya bisa taklukkan mudah sekali. Saya jadi ingat lagu ini, nggak apa-apa kalau nggak tahu ya. Nggak usah ikut ininya. Trust and obey, for there's no other way. To be happy in Jesus, you must trust and obey. Semakin tua, kita nggak semakin lugu, lucu dan dungu. Kita nggak semakin polos, kita mulai garis-garis atau kotak-kotak. Semakin tua, siapa bilang kita akan innocent? Holy itu bukan innocence. Kudus itu mikir, tapi tidak terbawa pikiran, dan kita bawa ke Tuhan. Kudus itu bukan seperti anak kecil yang polos belum teruji. Tapi kita semakin tua harus menjadi seperti anak kecil. Bukan kekanak-kanakan, imanmu harus menjadi childlike, bukan childish. Menjadi seperti anak kecil, bukan kekanak-kanakan imannya. Kekanak-kanakan itu gak disapa sama pendetanya marah. Asyirnya kok begitu. Wah, lalu ngancam-ngancam keluar gereja. Lalu habis itu tulis-tulis semuanya curhat kok tidak di tempat yang tepat. Curhat kok gak pergi ke orang-orang yang bisa mengubah sistemnya. Kenapa pergi ke sosial media? Ngapain tuh? Itu kanak-kanak. Kanak-kanak. Tapi kita semakin tua harus semakin childlike. Bukan berarti gua gak pikirin. Bukan. Tapi apa yang kupikirkan, kutimpali dengan firman. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus. Bagi orang yang mulai menua, you must trust and obey. Trust and obey. Trust itu percaya, obey itu taat saja. For there's no other way, tidak ada jalan lain. To be happy in Jesus, mau bahagia, mau happy dalam Kristus, ini aja. You must trust and obey. Cuman itu aja. Saya dapati bahwa semakin kita tua, Pastor Philip saya belum tua, mau menua nggak? Nggak mau mati muda. Semua kita cepat lambat akan bergabung dengan GMS Senior. Kalau nggak mau, haleluya, GMS Senior dikelihatannya tepuk tangan ini ya. Enggak, pastor. Loh, mau didoakan supaya mati muda. Semua kita pasti. Kalau kita menua ini relevan buat semua. Kita semakin susah tanpa Tuhan. Tapi kalau kita sudah punya Tuhan, tidak ada penyesalan. Kalau ada penyesalan pun selesaikan, jangan lamban-lamban, janganlah buang-buang waktu lagi. Kalau kita sudah bersama dengan Tuhan sekarang, di jalur yang tepat, jalur visi apalagi. Then don't worry my friends. Apapun pikiran itu, nyanyi ini aja. Trust and obey. Mau ikut? Gak apa-apa, lagu lama nih. For there's no other way to be happy in Jesus. You must trust and obey.
Bahasa Indonesianya mau tahu? Gampang bahasa Indonesianya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak. Udahlah, nggak usah gengsi, nyanyi nggak apa-apa. Ini lagu sekolah minggu juga oke. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. One more, sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Praise Jesus. Saya selesai, kasih 4 rangkuman ini untuk mengingatkan Anda, khotbah saya hari ini jangan dilupakan. Nomor 1, logika dan pengetahuan manusia tidak membuatnya semakin bahagia. Ingat ya, masalah orang dari awal ya tree of knowledge, pohon pengetahuan kan. Logika dan pengetahuan manusia tidak otomatis buat dia happy, oke. 2, karena itu hati-hati dengan roh penasaran atau rasa ingin tahu yang berlebihan. Jangan kepo lah, jangan gosip. Urusi urusanmu, jadi sehat dalam iman. Urusi yang perlu kalau itu bisa mengubah sesuatu. Tapi seperlunya, hati-hati dengan roh penasaran atau rasa ingin tahu yang berlebihan. Gak usah cari tahu rahasia orang, saya paling anti. Karena gak perlu pun orang titipkan banyak rahasia ke saya. Sebenarnya orang yang paling bisa gosip itu harusnya pendeta. Karena kami memegang 1001 rahasia orang. Coba bayangin kalau saya jadi gosiper, pasti laku. 2, 3. Kenal Tuhan secara pribadi dan taati firman. Itu saja yang perlu kita perhatikan. Udah jangan perhatikan yang lain. Udah perhatikan itu di dalam bidangmu, dalam jalurmu. Itu aja yang kamu fokuskan, yang kita fokuskan Bapak Ibu Saudara. Fokus kenal Yesus lewat apa yang kau lakukan. Jangan terlalu banyak lumber ke kiri kanan. Khotbah pun harus ada benang merahnya. Hidup apalagi harus ada silver lining. Ya? Jangan perhatikan hal-hal yang lain. Seperlunya. Jangan melebar itu visimu. Belajar untuk kenal Tuhan aja secara pribadi. Lalu taati firman. 3, 4, terakhir ini. Semakin lama kita tunda ketaatan kita, semakin susah sendiri. Jadi kalau bisa hari ini jangan besok. Jangan diganti. Kalau bisa besok kenapa hari ini? Baptis juga sama. Nanti gini-gini tambah mikir tambah gak baptis. Percayalah saya. Ayo coba. Orang kalau, ya ini sorry ya. Segala kesamaan bukan kesengajaan, oke? Kalau orang itu masih usia remaja, jatuh cinta itu gak mikir. Ya, justru jangan jadian. Kenapa? Waktu semua orang nampak sempurna, justru kau jangan jadi. Bantu bisa mikir sedikit di usia-usia yang mulai remaja tua atau usia-usia 20, makanya jangan menikah umur 14. Tapi kalau Anda menikah misalnya umur idealnya ya, enggak semua orang punya pilihan. Kadang-kadang enggak tergantung dia. Misalnya 24, 25 cowok nih, dia sudah bisa mikir. Jadi keputusannya itu matang. Nah kalau cowok jadian langsung mau menikah umur 17, dia itu belum berkembang. Jangan sampai nanti waktu dia umur 25, 8 tahun pernikahan dia baru sadar, aku gak suka sama dia. Don't believe dulu orang kalau berkata I love you di usia itu, tunggu dulu. Tapi ada orang yang gak mau. Gak mau sampai umur 40, ini lain cerita kalau memang tidak laku, sorry. Belum, sorry. Saya harus tarik kembali itu, bukan gak laku, tapi belum ketemu. Ngomong kanan kirinya, siapa bilang gua gak laku? Oke. Terus padahal sudah ada, dan dia sudah ada yang kira-kira, tapi semua orang digantung, tunggu dulu siapa tahu ada yang lebih bagus dari kamu. Sampai 40, coba lihat ya, orang kalau sudah di usia 30 ke atas, kalau bukan pilihan dia, sudah cerewet. Apa-apa dipikiri, atas bawah dilihat. Pasti ada kurangnya, nanti salah chatting, salah ngomong sesuatu, udah buyar. Padahal sudah oke, A sampai X-nya. Sudah sampai Y-nya. Why? Setnya salah, buyar. A, B, C, D, E, F, G. Ulang lagi. Cerewet gitu. Semua itu satu-satu tuh. Orang itu boleh kerja di rumah sakit sebagai MRI dan CT scan. Everything ya, semua itu di-scrutinize. Dilihat itu kurangnya apa. Semakin lama, semakin susah. Bukan nyusahin orang, nyusahin dirimu sendiri. Mau melayani, coba pikir terus. Nggak akan pernah melayani. Saya yakin 100% tidak akan ada perfect timing untuk melayani. Mau CG, nanti gini-gini, gak akan pernah. Karena itu jangan buat dirimu susah.
Kalau Anda tahu itu baik dan benar untuk ditaati, itu firman Tuhan. Langkah. Today, not tomorrow. Amin Bapak Ibu. Happy ya. Haleluya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri. Semuanya yang dikasih Tuhan, angkatlah tanganmu untuk terima berkat. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Menyertaimu dari sekarang sampai seterusnya. Mari kita berjalan dengan Tuhan tiap hari. Menua dengan indah. Percaya anugerahnya menunggu kita selalu di setiap penghujung hari. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Love you. God bless you.